Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa asdaqal hadiits kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Salasatul Usul, 3 pondasi agama yang berkaitan dengan pertanyaan di alam kubur. Ini majelis yang ke-11 dari pembahasan buku ini. Kita sudah terangkan masalah yang kedua dari masalah yang wajib dipelajari dan beramal dengannya, tentang masalah kebatilan kesyirikan dan pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya boleh bawakan dalilnya di situ, ayat di surah Al-Jin ya. Ini dari pembahasan yang ke-8 tentang masalah tafsir surah Al-Jin. Kata Syekh rahimahullah taala, wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan dalilnya adalah firman Allah taala, semuanya masjid-masjid itu hanya milik Allah, maka jangan kalian beribadah kepada seorang pun bersama Allah. Nah, ya. Di sini dikatakan al-masajid, masjid-masjid. Ini jamak dari kata masjidun ya. Jamak dari kata masjidun. Masjid dimaklumi ya, tempat beribadah. Walaupun dalam penafsirannya di sini al-masajid itu ada 2 penafsiran diterangkan oleh para ulama. Yang pertama dia bermakna tempat beribadah yang kita telah maklumi, yaitu masjid Allah, ya, ditegakkan padanya salat, ya, membaca Al-Quran, dan majelis-majelis ilmu, dan seterusnya. Ya, lillahi di situ lamnya bermakna istihqaq, ya, menunjukkan akan keberhakan. Masjid-masjid itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ ada penafsiran dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau membawakan perkataan Qatadah rahimahullah, salah seorang tabi'in ya. Beliau berkata, kata Qatadah, adalah orang-orang Yahudi dan Nasara jika mereka masuk di gereja-gereja mereka dan tempat-tempat ibadah mereka, mereka berbuat kesyirikan kepada Allah. Nah, maka fa'amarallahu nabiyahu wal mu'minin ayyuwahhiduhu wahdahu. Maka Allah memerintah nabinya dan orang-orang yang beriman untuk mentauhidkan Allah semata. Ya. Coba lihat ya, orang Nasara kan, orang Yahudi. Tempat-tempat ibadah mereka itu ada patung, ada gambar. Ya. Itu dari bentuk perbuatan kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Nah, masjid-masjid itu hendaknya disucikan, dibersihkan dari patung atau gambar. Karena ketika padanya ada patung, ada gambar, maka dia akan mirip dengan gereja,
tempat ibadah orang-orang Nasara dan juga tempat ibadah orang-orang Yahudi. Ya. Dipahami ya? Itu penafsiran yang pertama ya. Maksudnya al-masajid di sini bermakna masjid-masjid yang telah kita maklumi. Kemudian yang kedua, dari mana al-masajid? Dia bisa bermakna anggota sujud. Ya. Bisa bermakna anggota sujud. Itu juga hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, diterangkan dalam hadisnya ya. Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham, 'ala al-jabhah wa asyara bi yadihi ila anfi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamain." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintah untuk sujud di atas 7 tulang. Kapan dia lengkapi 7 tulang ini dalam sujud, maka sujudnya benar. Tapi kapan kurang, maka sujudnya itu dianggap tidak syah. Ya. Kata Nabi yang pertama, al-jabahah. Ya. Ini jidat. Hanya ketika beliau bersabda jidat, begini ya, disebut jidat tapi apa? Tangannya mengarah ke hidung. Ya. Menunjukkan bahwasanya jidat dan hidung itu harus apa? Terkena ya, tempat sujud. Karena sebagian dari kaum muslimin dia sujud, tapi yang menyentuh lantai itu hanya apa? Hanya jidatnya saja. Hidungnya tidak kena. Itu diingatkan ya. Jangan sampai tidak syah salatnya. Jadi ketika Nabi bersabda jidat, beliau isyarat kepada hidungnya. Menunjukkan jidat dan hidung itu satu kesatuan. Ketika dia sujud harus terkena semuanya. Kemudian anggota sujud yang kedua yaitu kedua tangan. Ya, maksudnya kedua telapak tangan ya. Ya. Kedua telapak tangan. Jadi sudah 3. Jidat, hidung 1, kemudian telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Ya. Kemudian yang keempat dan yang kelima yaitu kedua lutut. Ya. Lutut kanan, lutut kiri itu ketika sujud harus mengenai apa? Tempat sujud. Nah. Jadi kalau misalnya ada udzur ya, misalnya dia luka lututnya, itu lain lagi masalahnya. Tapi asalnya kedua lututnya mengenai apa? Tempat sujudnya. Ya, ini sudah 5. 6, 7 yaitu ujung-ujung telapak kaki. Ya. Ujung-ujung telapak kaki. Maksudnya jari-jarinya ya. Ya. Jari-jari telapak kaki. Kanan dan kiri. Jadi itu 7 anggota sujud. Dan itu penafsiran dari al-masajid juga. Penafsiran dari apa? Al-masajid. Nah. Salam dari ya. Yang pertama dari apa? Jidat sekaligus apa? Hidung. 1. Yang kedua dan yang ketiga sama. Yaitu kedua telapak tangan. Ya, kanan dan kiri. 4, 5 apa? Kedua lutut. Ya. 6, 7 yaitu ujung-ujung telapak kaki. Baik. Dipahami ya? Itu namanya al-masajid juga. Ya. Semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Maka jangan kalian berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Fala tad'u di sini juga ada 2 penafsiran.
Asalnya doa, ya, yang telah kita maklumi ya. Tapi makna doa itu ada dua macam. Ya. Ada doa yang bermakna ibadah, ada doa yang bermakna mas'alah. Jadi ketika diterjemah ayat ini, maka jangan kalian berdoa atau jangan kalian beribadah pada seorang pun bersama Allah. Kalau doa ibadah, artinya seluruh dari ibadah kita itu disebut sebagai doa. Disebut sebagai apa? Sebagai doa. Ini namanya doa ibadah. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan ijabahi kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang bersombong dari beribadah kepadaku, maka dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam dalam keadaan dihinakan. Nah, perhatikan ayat ini ya. Ini ayat menafsirkan makna doa tadi itu, dia bermakna doa ibadah. Karena di awalnya tadi diperintah berdoalah kepadaku. Di akhir ayat dikatakan sungguh orang yang bersombong dari beribadah kepadaku. Bukan dikatakan bersombong dari berdoa kepadaku. Ya. Tapi dikatakan dari beribadah kepadaku. Ya. Menunjukkan doa itu adalah apa? Ibadah. Ada hadis yang menguatkan perkara ini ya. Diterangkan dari hadis riwayat Ashabus Sunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah apa? Ibadah. Ya. Ini penafsiran yang pertama dari doa. Dia bermakna ibadah. Jadi kalau dia bermakna ibadah, ayat ini diterjemah apa? Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian beribadah kepada seorang pun bersama Allah. Ya. Larangan ya. Beribadah kepada Allah, tapi dia juga mencampur ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini penafsiran doa yang pertama. Penafsiran doa yang kedua, dia bermakna doa mas'alah. Bermakna doa mas'alah. Itu yang dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Kalau dikatakan dia berdoa, dia angkat tangannya misalnya, atau dia keluhkan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya doa mas'alah. Ya. Jadi kalau penafsiran yang kedua yang bermakna doa mas'alah, berarti ayatnya diterjemah, maka jangan kalian berdoa ya, kepada seorang pun bersama Allah. Jelas ya? Jangan kalian berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Itu juga dilarang dalam agama kita. Karena dia adalah kesyirikan. Dipahami ya? Kemarin sudah diterangkan di situ. Tidak boleh dia beribadah, berdoa sampai kepada makhluk yang paling dekat di sisi Allah, seperti malaikat, atau makhluk yang termulia seperti nabi. Nah, apalagi yang di bawah daripada itu, maka lebih tidak diperbolehkan lagi, lebih diharamkan. Karena malaikat dan nabi sudah dilarang dari seorang dia berdoa atau dia beribadah kepada Allah, dan juga dia campur ibadahnya dengan berdoa atau beribadah kepada selain Allah. Dipahami ya? Baik. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi masjid-masjid disucikan dari kesyirikan. Tidak boleh padanya ada kesyirikan ya, pemalingan ibadah kepada selain Allah seperti patung-patung, gambar atau kuburan di masjid ya. Nah, karena ini dari hal yang diharamkan. Wasilah yang mengantar kepada apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula buat angkatan sujud kita yang 7 tadi.
itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Baik. Jadi ayat ini jelas padanya ada larangan berdoa atau beribadah kepada makhluk bersama Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau bahasa lainnya padanya ada larangan dari berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini masalah yang kedua ya, yang diterangkan oleh Syekh dari masalah yang wajib kita pelajari dan beramal dengannya. Yaitu masalah kebatilan kesyirikan dan pemurnian ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya beliau berkata, sekarang kita pindah ke masalah yang ketiga. Dari masalah yang diterangkan oleh Syekh di sini ya. Dari hal yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan juga. Kata beliau rahimahullah taala, "Ats-tsalitsatu anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatun man hada Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin." Wa dalil qauluhu ta'ala, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun." Ya, ini surah Al-Mujadilah ya, ayat yang terakhir. Kata Syekh rahimahullah taala, "Ats-tsalitsatu." Perkara yang ketiga. Anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah. Sesungguhnya siapa saja yang telah mentaati Rasul dan dia mentauhidkan Allah. Ini kan dua masalah sebelumnya ya. Mentaati Rasul sudah kita bahas di masalah yang pertama. Mentauhidkan Allah sudah dibahas di masalah yang kedua. Nah, ini masalah tidak bisa dipisahkan ya. 1, 2, 3 ini berkaitan dari ciri keislaman, ciri keimanan seorang hamba. Kapan dia kurang satu di antaranya, maka dia bukan muslim. Maka dia bukan apa? Muslim. Ya. Apakah rasanya kalau dia sudah mentaati Rasul dan dia mentauhidkan Allah? Maka kata Syekh, la yajuzu lahu muwalatun man hada Allah wa rasulah. Maka tidak boleh baginya untuk bermualah. Mualah itu artinya dia berloyalitas. Ya, cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi kepada siapa? Ya. Man hada Allah wa rasulah. Kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin. Walaupun orang itu dari karib kerabat yang terdekat. Dipahami ya? Apakah itu ayahnya atau saudaranya, ya, atau keluarganya. Kapan dia menjadi musuh Allah, musuh Rasul, tidak boleh seorang dia apa? Dia cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi. Ya. Karena dari hal yang diharamkan. Dari konsekuensi seorang dia mentaati Rasul, mentauhidkan Allah, maka tidak boleh dia berloyalitas, menyerahkan kecintaannya, kasih sayangnya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dipahami ya? Ini dari hal yang diharamkan. Diterangkan dalam Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat ya. Ya, saya bacakan ayat-ayatnya dalam masalah ini. Ya, ada ayat di surah Al-Mumtahanah ya. Ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Ya, pelindung-pelindung
kalian memberikan kepada mereka kecintaan. Ya. Ini musuh Allah, musuh Rasul, musuh kaum muslimin. Tidak boleh diberikan kepada mereka apa? Kecintaan. Ada ayat yang lain lagi di surah Al-Mumtahanah, di ayat yang keempat, tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ya. Kata Allah, telah ada untuk kalian uswatun hasanah, contoh yang terbaik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau tatkala mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengkafiri kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah tampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ada ayat yang lain lagi diterangkan di surah Al-Maidah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzuwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Ya. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai olok-olokan atau permainan dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian dan orang-orang kafir. Kalian menjadikan pada mereka apa? Ada kecintaan. Ya. Bertakwalah kepada Allah jika kalian beriman. Adalah ayat yang lain surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai kekasih-kekasih, kecintaan-kecintaan. Ya, sebagian mereka menjadi kecintaan pada sebagian yang lain. Dan siapa yang berloyalitas kepada mereka di antara kalian, maka dia adalah bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidaklah memberi hidayah, petunjuk kepada kaum yang zalim. Ya. Jadi ini sebagian ayat-ayat yang menjelaskan akan larangan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai apa? Kecintaan, berwala kepadanya. Ini yang dalam masalah agama kita dikenal dengan istilah apa? Al-wala dan al-bara. Kecintaan dan kebencian. Ya, lihat di belakang di halaman 12 itu. Nah, di masalah yang ke-9 tentang masalah kewajiban berlepas diri dari kaum musyrikin. Dan tidak boleh dia berwala kepada mereka, berloyalitas kepada orang-orang kafir. Kepada orang-orang kafir. Hanya di sini kata para ulama, hukum berwala kepada orang kafir itu ada dua macam. Ada dua macam. Ada yang bentuknya kekafiran dan ada yang bentuknya dosa besar. Tidak sampai pada hal yang mengkafirkan. Tapi hukumnya semuanya haram. Hukumnya semuanya apa? Haram. Yang pertama dulu, yang hukumnya itu mengkafirkan. Dia murtad dari agama. Ketika dia mencintai orang kafir itu dengan kecintaan yang bentuknya mengarah kepada perkara agama. Dia cinta agama kekafiran lebih tinggi daripada agama Islam misalnya. Dia cinta
ya, kekafiran itu lebih tampak daripada agama Islam, ya. Ini dari bentuk loyalitas, cinta mencintai yang sifatnya apa? Hukumnya kafir, murtad dari agama. Ya, itulah tadi yang dikatakan di surah Al-Maidah ya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang berwala kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Sama hukumnya. Dia bagian dari orang kafir tersebut. Ya. Jadi harus seperti ini ya, orang yang tampaknya dia muslim, zahirnya muslim, tapi dia cinta orang kafir itu lebih tinggi daripada orang-orang Islam. Ini seperti orang-orang munafik ya, yang muncul di tengah kaum muslimin, menyusup mereka, menampakkan keislaman, ya tolong menolong dalam masalah agama, dalam menjatuhkan keislaman. Ini hukumnya apa? Hukumnya kafir, murtad dari agama. Ya. Ada bentuk ya. Yang kedua, dari mewala pada orang kafir itu, ya hukumnya dosa besar, tidak mengkafirkan. Itu ketika dia tolong menolong, cinta mencintai, ya, hanya pada perkara-perkara apa? Perkara dunia. Ya. Bukan pada perkara agama. Bukan pada perkara agama. Ya, itu pun juga dari hal yang diharamkan semuanya. Nah, tadi sudah diterangkan dalam Al-Quran ayat-ayat ya. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai apa? Kecintaan-kecintaan. Ya. Dipahami ini ya? Baik. Seorang ketika dia telah mentaati Rasul, mentauhidkan Allah, maka ada kewajiban yang ketiga, yaitu dia berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Ya. Diserahkan kecintaannya itu hanya kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Tidak boleh dia cinta mencintai, sayang menyayangi, ya, kepada orang-orang kafir. Ya. Karena itu dari hal yang diharamkan. Mungkin bisa masuk kepada kekafiran juga ketika dia cinta mencintai, kasih menyayangi pada perkara-perkara yang berkaitan dalam masalah agama. Ya. Kalau menolong di situ sehingga kekafiran lebih tampak daripada keislaman, lebih tinggi daripada keislaman. Atau yang kedua, pada perkara-perkara dunia. Ya. Itu juga dari hal yang diharamkan. Walaupun dia sebatas dari perkara-perkara apa? Dunia. Ya. Dipahami ini ya? Hanya di sini dibedakan juga ya. Ada pembahasan masalah transaksi jual beli. Ya. Kalau jual beli, ya, muamalah kepada orang kafir itu dari hal yang dibolehkan. Tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau misalnya ada di situ kaum muslimin yang menjual barang sama dengan orang kafir tersebut, maka itu yang lebih didahulukan. Baik. Hanya ini kalau kita bahas lebih luas lagi, insyaallah taala nanti kita terangkan di sesi berikutnya ya. Ini masih agak panjang pembahasannya. Ayat yang dibawakan oleh Syekh itu nanti kita baca insyaallah taala di sesi berikutnya. Baik. Ya segera dari akhir majelis kita, jika ada kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.